kasih teman-teman sudah bergabung di Nuskat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang karunia pendengaran. Teman-teman, karunia di dalam Kristen sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun secara pemahaman saya merasa tidak semua orang memahami tentang kekuatan karunia ini. Karena tentang kekuatan karunia ini ada hubungannya secara spiritual, ada kekuatan keajaiban, ada mujizat yang dirasakan oleh orang yang memiliki kekuatan karunia. Saya sudah berusaha menjelaskan di beberapa video saya tentang beberapa jenis karunia. Dan pada kesempatan kali ini saya secara khusus akan menjelaskan tentang karunia pendengaran. Teman-teman, tentang karunia pendengaran atau jenis karunia yang lain, seperti yang sudah saya sebutkan di video saya yang lain, bahwa ada 5 jenis kekuatan karunia yang akan kita rasakan di dalam tubuh kita, yaitu karunia penglihatan, karunia pendengaran, karunia dari kekuatan pikiran, karunia dari feeling atau perasaan, dan karunia dari gerak-gerik tubuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan khusus tentang karunia pendengaran. Teman-teman, di dalam Injil pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, di situ sudah dijelaskan secara menyeluruh tentang rupa-rupa karunia. Di sini saya hanya menjelaskan tentang apa yang akan dirasakan oleh tubuh kita, karena saya merasa di dalam Alkitab hanya menunjukkan secara garis besar tentang perwujudan dari kekuatan karunia yang akan dimiliki oleh setiap orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan sebelum seseorang mampu menunjukkan kemampuan sebagai seorang berkarunia, sebagai seorang yang diberikan iman, sebagai seorang yang bisa berbahasa roh dan lain sebagainya, terlebih dahulu tubuhnya akan mengalami pembentukan secara spiritual atau pembentukan secara rohani. Dan orang tersebut benar-benar merasakan kekuatan keajaiban dari dalam dirinya. Walaupun orang lain tidak melihat keajaiban dari orang yang memiliki kekuatan karunia, namun orang yang merasa memiliki kekuatan karunia, ia mengenali dirinya sendiri bahwa ia memiliki kekuatan karunia. Teman-teman, tentang karunia pendengaran. Karunia pendengaran itu adalah berdasarkan dari suara roh Allah yang berada di dalam diri. Jadi suara yang didengarkan di telinga itu bukan suara yang berasal dari luar tubuh. Jadi saya selalu menegaskan bahwa suara yang selalu didengarkan oleh hamba Tuhan atau orang berkarunia itu bukan suara yang berasal dari luar tubuh, namun suara yang berasal dari kekuatan roh yang berada di dalam tubuh, supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Karena sebelum saya berkarunia pun saya menganggap bahwa Roh Kudus itu berada di luar tubuh, sehingga kita bisa
berjumpa atau berhadapan muka dengan muka, namun sebenarnya tidak. Kekuatan Roh Kudus itu ada di dalam tubuh kita, ada di dalam diri kita, sehingga dengan perbuatan kita, dengan usaha kita untuk membentuk iman dan lain sebagainya, kita bisa membangkitkan atau menghidupkan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tentang karunia pendengaran itu, tentang karunia pendengaran, sering orang berkata bahwa ia mendengarkan suara Tuhan. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa kenapa orang yang memiliki kekuatan karunia, ia selalu mengatakan bahwa ia mendengarkan suara Tuhan berbicara. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan atau Allah itu adalah roh, dan roh itu ada di dalam diri setiap manusia. Sehingga jika roh itu menjalin hubungan kerjasama secara rohani atau secara spiritual, dan orang itu merasakan tentang keberadaan roh di dalam dirinya, dan ia mengerti tentang maksud roh di dalam dirinya yang menyatakan sesuatu melalui pendengaran. Teman-teman, suara yang didengarkan oleh orang berkarunia adalah suara roh yang berbicara. Namun teman-teman, saya ingin menegaskan atau mengajarkan kepada kita, bagi teman-teman yang mungkin dalam proses pembentukan karunia oleh Tuhan, mungkin saat ini teman-teman belum merasakan tentang kekuatan karunia pendengaran. Namun siapa tahu seiring berjalannya waktu teman-teman bisa, atau teman-teman sudah ditentukan oleh Tuhan untuk merasakan tentang kekuatan karunia pendengaran. Di sini saya ingin mengajarkan kepada kita agar kita harus mengingat bahwa penyatuan antara tubuh manusia dan roh itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi pada saat awal mula kekuatan karunia itu kita rasakan di dalam diri kita, maka kita harus selalu berwaspada atau selalu meneliti setiap suara yang kita dengar, agar kita jangan salah sangka, karena setiap suara yang kita dengar itu bisa saja memang apa yang kita dengarkan itu adalah suara roh yang berbicara, namun bisa saja itu tujuannya masih dalam tujuan pencobaan. Jadi misalnya teman-teman punya karunia pendengaran dan ada suara yang menyatakan bahwa sekarang engkau memiliki kekuatan karunia pendengaran, jadi engkau harus pergi berdiri di tengah jalan untuk menahan kendaraan-kendaraan. Itu saya memberikan contoh ya. Teman-teman, itu bukan sesuatu yang baik, bahwa roh memberikan suatu ujian kepada kita apakah kita mengikutinya atau tidak. Jadi kita harus menyaring setiap suara yang kita dengar. Sama seperti Tuhan Yesus pada saat awal mula ia mulai menjalankan misi ketuhanannya di dunia ini, dia dicobai oleh iblis sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kita sebagai manusia pun pada saat mendapatkan kekuatan karunia, kita akan dicobai. Jadi kita jangan langsung mempercayai setiap suara, karena tubuh kita adalah pengendali. Jika suara, pernyataan dari suara itu adalah tidak sesuai dengan
kenyataan kehidupan secara manusia bahwa itu melanggar norma kehidupan, melanggar kebaikan secara manusia, maka kita jangan menurutinya, karena itu kita masih dalam taraf pencobaan. Jika kita menyatakan sesuatu, misalnya seperti saya punya banyak pernyataan-pernyataan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kita bukan asal nama menyatakan tentang sesuatu, karena kita pasti sudah akan diberikan pemahaman secara khusus, bukan hanya melalui pendengaran, tetapi melalui hal-hal lainnya, sehingga membuat kita paham bahwa apa yang kita sampaikan itu walaupun belum berkembang untuk kehidupan zaman itu atau saat itu, tetapi kita bisa menjamin bahwa itu adalah suatu kebenaran dan kebaikan. Jadi jika suara roh itu menyuruh untuk melakukan sesuatu yang membunuh orang atau apa, kita jangan menuruti, karena itu masih dalam taraf pencobaan. Jika ada orang yang datang meminta doa dari orang yang memiliki kemampuan karunia pendengaran, kita jangan menceritakan hal-hal rahasia yang dimiliki oleh orang yang sudah kita doakan itu kepada pihak lain. Kita hanya mendoakan kepada orang tersebut agar terluput dari segala ancaman kehidupan, karena kita sebagai hamba Tuhan, orang yang berkarunia, bertugas untuk mendoakan, untuk melepaskan beban hidup dari orang-orang yang berusaha mencari Tuhan melalui pertolongan hamba-hamba Tuhan atau orang berkarunia. Suara yang kita dengarkan sebagai seorang yang memiliki kekuatan karunia pendengaran, suara itu bisa dalam berupa anak-anak, suara wanita, atau suara laki-laki dewasa. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kalau saya secara pribadi, kita bisa membentuk atau meminta suara itu sesuai dengan keinginan kita, agar kita jangan ada perasaan takut, karena bagaimanapun kita ini manusia. Jika kita mendengarkan suara-suara yang aneh, yang bukan berasal dari manusia, pasti kita merasakan sesuatu yang ganjil atau lain. Jadi jika suara yang kita dengarkan itu berbeda, kita merasa tidak nyaman, kita berdoa kepada Tuhan meminta suara dalam rupa yang berbeda, misalnya suara anak-anak atau suara lain, karena suara itu akan menyatu dengan keinginan dari dalam diri kita, kekuatan hati kita, kekuatan rohani kita, sehingga suara itu akan terdengar, terucapkan di telinga kita. Teman-teman silahkan baca juga di kolom deskripsi, karena di situ saya menyimpan penjelasan-penjelasan tentang karunia pendengaran, kiranya bermanfaat untuk kita, untuk menambah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan juga kita jangan berprasangka buruk tentang hamba-hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia, karena bagaimanapun mereka mendapatkan kekuatan karunia karena juga kebaikan hati mereka, karena juga usaha mereka yang selalu, walaupun dalam keadaan berdosa, mereka selalu tidak melupakan Tuhan dan berusaha untuk meminta ampun setiap saat di dalam naluri dan keinginan dirinya. Walaupun dari mulutnya ia tidak mengucapkan, tetapi dari dalam dirinya ia tahu bahwa ia telah berdosa, sehingga
Tuhan melihat keinginan hatinya dan merubahnya menjadi seorang pemilik kekuatan karunia, dan Tuhan merubahnya menjadi seorang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang kekuatan karunia pendengaran. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya jika saya mampu untuk menjawabnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.